Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami kelompok manajemen organisasi dan membangun tim bisnis yang efektif untuk mempresentasikan tugas yang diamanahkan pada kelompok kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu manajemen organisasi. Di dalam sebuah perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik, karena jika manajemen baik, perusahaan tersebut kemungkinan besar tujuannya bisa tercapai. Maka dari itu, manajemen organisasi bisa diartikan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pihak manajemen dalam sebuah perusahaan adalah sebagai pihak yang merencanakan kegiatan operasional, yang menganalisis kegiatan, keuangan, serta sebagai pihak pengendali internal, karena setiap keputusan untuk masa depan perusahaan ditentukan oleh pihak manajemen. Kemudian, slide selanjutnya, Mbak. Kemudian kita lanjut kepada tujuan manajemen organisasi. Tujuan manajemen organisasi ada 3, yaitu 1, membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Jadi di sini manajemen organisasi adalah tiap per divisi atau individu, baik itu karyawan maupun direktur. Nah, yang kedua yaitu membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Kemudian, baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi yaitu dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen, karena adanya manajemen membentuk sistem organisasian yang memudahkan pihak manajemen melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi. Yang fungsi dari manajemen organisasi dikutip dari buku Manajemen Organisasi, Teori dan Kasus pada tahun 2019 karya A.N. Rastri Astuti. Ada 7 fungsi manajemen, yaitu 1, perencanaan atau planning, 2, perorganisasian atau organizing, yang ketiga kepegawaian atau staffing, yang keempat pengarahan atau directing, yang ke 5 yaitu motivasi atau motivating, yang keenam pelaksanaan atau actuating, yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi manajemen organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi kepemimpinan entrepreneurial. Kepemimpinan entrepreneur adalah seluruh proses untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti dengan kemampuan inovator, kreator, dan berani mengambil resiko dalam memanfaatkan peluang sehingga tercapai tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan entrepreneur ini sebagai proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini
berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Dan kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Slide selanjutnya. Jadi sikap-sikap pemimpin yang sukses dalam berwirausaha ada 9. Yang pertama yaitu purposeful, yaitu memiliki tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas ini berarti punya pendirian, memiliki fokus, dan memiliki keyakinan akan keputusannya. Dan yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab atau responsible, yaitu menanamkan dalam diri bahwa kita membutuhkan evaluator yang teratur. Dalam arti kita memiliki tanggung jawab dan berani bertanggung jawab akan keputusan apapun yang kita perbuat. Selanjutnya yaitu integritas, atau kita harus memahami dengan benar apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengerjakannya. Yaitu tindakannya harus secara real dilakukan, bukan hanya sekedar perkataan saja. Selanjutnya yaitu keberanian. Keberanian di sini yaitu berani untuk mengambil resiko atas pilihan yang diperbuat. Selanjutnya yaitu intuitif, yaitu keputusan yang sesungguhnya. Jadi untuk keputusan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan Anda dan karyawan atau bawahannya. Selanjutnya yaitu kesabaran. Setiap apapun yang kita lakukan atau setiap usaha yang kita lakukan pasti membutuhkan kesabaran. Jadi semuanya membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan. Selanjutnya yaitu mendengarkan. Di sini mendengarkan dalam arti kita melihat dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pasar, dan mendengarkan dan melihat apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita. Jadi dalam arti kita harus memahami apa yang diinginkan oleh karyawan kita dan masih dalam lingkup tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya yaitu antusiasme, yaitu komunikasi yang sesungguhnya. Jadi komunikasi itu juga penting dalam menumbuhkan jiwa seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu layanan atau tindakan yang sesungguhnya. Di sini tindakan sangat dibutuhkan untuk merealisasikan apa yang menjadi ide atau apa yang menjadi tujuan bersama. Slide selanjutnya. Jadi di dalam entrepreneur leadership ini, pemimpin harus sebaiknya mendorong pengikutnya mencapai tingkat kinerja yang telah menjadi kesepakatan bersama, dan bersama-sama menempati atau melakukan kesepakatan tersebut. Ciri seorang entrepreneur leader yaitu kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam melakukan terobosan yang tepat, serta unggul dan beresiko tinggi. Konsep entrepreneur leadership didasarkan pada seorang pemimpin yang mampu menciptakan, mengidentifikasi, dan memanfaatkan peluang dengan cara yang inovatif dan berani mengambil resiko. Para wirausaha atau entrepreneur memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Jadi setiap pengusaha, setiap wirausaha itu memiliki gaya kepemimpinan berbeda, yang pastinya gaya kepemimpinan tersebut bertujuan untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting dan sangat menentukan bagi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Bila faktor manusia terdapat banyak kelemahan, misalnya seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, dedikasi, dan lainnya, akan mempengaruhi efektivitas kerja dan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan secara optimal. Oleh karena itu,
sumber daya manusia dalam organisasi seharusnya adalah seseorang yang berkualitas, memiliki komitmen dan integritas tinggi. Maka dari itu terdapat 4 karakteristik sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, kompetensi. Seorang harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas agar menjadi profesional. Karena kompetensi merupakan satu kesatuan dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan perilaku yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap orang. Yang kedua, komitmen. Sikap sumber daya manusia yang tertarik dengan tujuan, nilai, dan sasaran perusahaan, serta kesediaan bekerja keras untuk perusahaan demi tercapainya tujuan dan kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, cost effectiveness. Cost effectiveness adalah metode evaluasi ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dengan membandingkan biaya dan hasil dari berbagai tindakan. Sehingga sumber daya manusia yang berkualitas itu selalu menjunjung dan melakukan aktivitas dalam perusahaan berdasar cost effectiveness dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi biaya serta manfaat di masa sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, Congress of Goals. Congress of Goals adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih tujuan pribadi yang juga akan membantu memberi manfaat untuk tujuan perusahaan. Nah, tindakan tersebut salah satunya adalah melalui loyalitas. Tindakan yang diwujudkan melalui loyalitas seperti keuletan dalam bekerja, semangat, dan kebanggaan dalam menjalankan tugas. Lalu, materi selanjutnya yaitu terdapat strategi dalam pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan yang dilakukan dengan cara mengembangkan potensi karyawannya. Itu ada 3 hal. Yang pertama, memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Dengan memberikan kesempatan tersebut, berarti memberikan karyawan tersebut untuk berkembang dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu yang kedua, memberi penghargaan. Pemberian penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Dengan adanya pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, akan membuat karyawan lain itu menjadi lebih baik atau termotivasi. Yang ketiga, yaitu mengadakan pelatihan. Perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya karyawan yang memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Dengan adanya pelatihan, diharapkan mampu menggali potensi karyawan dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai mentransformasikan motivasi sukses terhadap karyawan untuk membangun tim bisnis yang efektif. Untuk mentransformasikan motivasi sukses pada karyawan itu ada empat bagian. Yang pertama tentunya membangun tim yang efektif, kemudian yang nomor 2 yaitu membangun hubungan antar manusia. Terus kemudian yang ketiga ada membangun kedisiplinan pada karyawan, dan yang terakhir membangun komitmen. Untuk yang pertama yaitu membangun tim efektif. Dalam upaya membangun tim efektif adalah kesamaan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dengan terus melakukan brainstorming agar nantinya kesepakatan bersama dapat tercapai. Salah satu aspek yang dibangun adalah pembagian tugas yang jelas sehingga masing-masing anggota itu mengerti sesuai tugasnya dan kewajibannya. Selanjutnya akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan komitmen dalam diri anggota tim. Di dalam sebuah tim itu nantinya tetap dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjadi motivator dan membangun suasana kerja yang kondusif dari seorang pemimpin yang dapat berpikir jernih dan
tentunya yang bertanggung jawab. Tantangan utama yang berhubungan dengan aspek kepemimpinan tim adalah membangun budaya yang kondusif serta menciptakan atmosfer yang mendukung kerja tim. Tim kerja merupakan kompetensi penting untuk menuju kesuksesan. Tantangan ini mirip dengan tantangan membangun kultur yang tepat untuk memotivasi seseorang. Kemudian strategi yang dianjurkan untuk memimpin tim adalah mempromosikan pandangan yang mengakui bahwa bekerja sama secara efektif merupakan standar perilaku yang dapat diharapkan. Selanjutnya yang kedua, untuk memtransformasikan tim yang sukses, ada membangun hubungan antar manusia. Jadi kemampuan membina hubungan antar manusia itu menjadi perekat untuk menyatukan anggota tim. Dalam membangun hubungan yang penting adalah sikap saling menghargai yang selanjutnya dapat meletakkan landasan bagi suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu membutuhkan pengalaman bersama di antara rekan-rekan tim atau anggota seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Tanpa percaya pun anggota tim tidak akan dapat melakukan hal yang luar biasa. Lalu dipercayai adalah sebuah pujian yang lebih besar daripada dikasihi. Untuk mengetahui bahwa rasa percaya adalah kunci, para pemimpin ini biasanya teladan memastikan bahwa mereka itu mempertimbangkan cara pandang alternatif dan memanfaatkan karyawan-karyawannya sesuai keahlian serta kemampuannya. Dengan menunjukkan keterbukaan terhadap pengaruh para pemimpin memberikan kontribusi dan membangun rasa percaya, mungkin para pengikut menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh dari pemimpinnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ido. Baik, masih menyambung materi sebelumnya. Yang ketiga yakni membangun disiplin. Nah, pemimpin harus membuat perubahan pribadi pada dirinya sendiri sebelum meminta orang lain berubah. Nah, para pemimpin sukses bukan hanya mengatakan apa yang harus dilakukan. Mereka memperhatikannya. Orang meniru apa yang mereka lihat dari sang pemimpin. Apa yang dihargainya akan dihargai pula oleh anggotanya. Kemudian tujuan pemimpin menjadi tujuan mereka. Lee Iacocca berkata, kecepatan bos adalah kecepatan tim. Disiplin diri, kemauan penguasaan diri artinya mengendalikan kehidupan. Disiplin juga diartikan membayar harga dalam hal-hal kecil agar dapat membeli hal yang besar. Disiplin adalah awal dari sebuah budaya. Jikalau disiplin sudah terbentuk, maka ada istilahnya menjadi budaya disiplin. Kemudian disiplin adalah upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau pemimpin. Jika sudah distrategikan, maka dalam bentuk perilaku, nilai, dan penerapannya dalam bentuk norma, maka harus dijaga agar orang itu taat. Kemudian yang keempat, yakni membangun komitmen. Komitmen yang berarti janji untuk mengerjakan sesuatu adalah sebuah karakter dalam mencapai tujuan. Arti lainnya adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran, atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, tanpa komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Nah, komitmen bagi pemimpin artinya berbuat lebih karena banyak orang tergantung kepadanya. Selain harus dimiliki para pemimpin, komitmen juga harus dimiliki oleh segenap anggota tim. Dengan demikian, orang yang berkomitmen terhadap pekerjaan bukan sebagai beban dan kewajiban. Anggota tim yang berkomitmen memiliki bentuk keterlibatan yang tinggi dalam perusahaan. Dalam satu tim, idealnya terdapat tujuan dan ada kemauan serta komitmen. Antara pemimpin dan tim anggota tim harus ada landasan kemauan untuk bersama-sama membentuk suatu tim dan harus memiliki komitmen.
Tanpa kemauan dan komitmen, baik di pihak pemimpin tim maupun di pihak anggota tim, akan sia-sialah segala usaha untuk berkembangnya satu tim. Kemauan dan komitmen tidak bisa dipaksakan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, baik, mungkin demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Mungkin sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ataupun di WhatsApp group ataupun di ruang Zoom jika menemui ruang Zoom. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.